Baiklah, yang pertama ada teknik analisis data dalam PTK. Analisis data merupakan fase kritis dalam metodologi penelitian yang dilaksanakan setelah akuisisi komprehensif. Semua informasi terkait yang diperlukan untuk mengatasi masalah penelitian yang ada. Ketepatan dan keandalan yang terkait dengan penerapan instrumen analitik terutama mempengaruhi validitas kesimpulan yang dihasilkan. Penelitian ini merupakan upaya yang diatur secara sistematis yang bertujuan untuk memunculkan tanggapan objektif terhadap tantangan manusia melalui penerapan metodologi ilmiah. Akibatnya, dalam kerangka penelitian, prosedur analisis data diperlukan untuk pemeriksaan efektif dari data yang dikumpulkan. Nah, data yang telah dikumpulkan tetapi tidak diperiksa disebut sebagai data mentah. Dalam konteks upaya penelitian, data mentah memperoleh signifikansi hanya ketika tunduk pada analisis data interpretasi. Dengan demikian, analisis data mengasumsikan fungsi kritis dalam ranah penelitian. Spektrum data yang berpotensi dikumpulkan sangat luas dan mencakup berbagai bentuk. Misalnya seperti contohnya catatan lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi dan artikel dan lain sebagainya. Nah, peran analisis data dalam hal ini melibatkan organisasi sistematis, klasifikasi, pengelompokan, pengkodean, dan kategorisasi data. Analisis data didefinisikan sebagai pengaturan metodis urutan data. Cara menyusunnya yaitu menjadi pola koheren, kategori, dan unit deskriptif fundamental. Yang selanjutnya, analisis data mencakup kegiatan memeriksa, mengklasifikasikan, sistematisasi, menafsirkan, dan memvalidasi data untuk memutuskan bahwa data itu memiliki signifikansi sosial, akademik, dan ilmiah. Operasi yang terlibat dalam analisis data meliputi kategorisasi data berdasarkan variabel dan jenis responden. Tabulasi data di semua variabel responden menjadi penyajian data yang sesuai dengan setiap variabel yang diselidiki dan pelaksanaan perhitungan untuk menilai hipotesis yang diusulkan. Nah, dari wacana sebelumnya tentang analisis data dapat disimpulkan bahwa kegiatan analisis data mewakili proses di mana data diinformasikan secara sistematis dan dikategorikan menurut kerangka teoritis yang sudah ada sebelumnya, sehingga memperoleh relevansi sosial, akademik, dan ilmiah. Analisis data dapat ditafsirkan sebagai latihan kognitif yang bertujuan untuk melaksanakan pemrosesan data dengan tujuan mengubah data menjadi informasi sehingga memfasilitasi pemahaman karakteristik atau sifat data yang terbukti berperan dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan usaha penelitian. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Silpi Damayanti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu materinya metode analisis PTK. Baiklah, dalam metode analisis ini terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang metode kualitatif. Jadi metode kualitatif itu yaitu pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Nah, dalam praktiknya, penelitian kualitatif ini sering diidentikan dengan pendekatan naturalistik. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan oleh individu atau memahami makna yang diberikan oleh kelompok terhadap persoalan sosial manusia. Nah, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena dan berasumsi bahwa di balik setiap fenomena terdapat pola tertentu yang dapat diidentifikasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kuantitatif. Jadi pada metode astagfirullahaladzim.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu metode penelitian PTK. Jadi, metode penelitian PTK ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu metode kualitatif dan yang kedua yaitu metode kuantitatif. Baiklah, kita akan membahas metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam. Nah, dalam praktiknya, penelitian kualitatif ini sering diidentikan dengan pendekatan naturalistik. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap persoalan sosial manusia. Nah, pada penelitian ini sangat penting dan sangat ditekankan untuk memahami mendalam terhadap suatu fenomena dan berasumsi bahwa di balik setiap fenomena terdapat pola tertentu yang dapat diidentifikasikan. Baiklah, yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Baiklah, yang kedua yaitu metode kuantitatif. Jadi pada metode kuantitatif ini sistematis yang digunakan. Baiklah, yang kedua adalah metode kuantitatif. Jadi, metode kuantitatif itu adalah sistematis yang digunakan untuk menguji suatu teori dengan menganalisis hubungan antar variabel yang telah ditentukan. Jadi pengukuran variabel dalam pendekatan ini biasanya dilakukan melalui instrumen penelitian seperti tes, angket, dan wawancara terstruktur yang menghasilkan data dalam bentuk angka dan memungkinkan penerapan analisis statistik. Perbedaan utama antara kedua metodologi ini terletak pada sifat data yang diperiksa. Jadi analisis kuantitatif digunakan untuk menafsirkan data kualitatif atau non-numerik, sedangkan data kuantitatif ini berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Kedua metodologi ini saling melengkapi dan menghasilkan perspektif yang holistik, sehingga terdapat keberhasilan intervensi yang dilakukan dalam kelas. Baiklah, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudara Nisa. Kepada Saudara Nisa saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun laporan hasil dalam penelitian tindakan kelas atau PTK. Baik, yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Ini adalah tahap awal yang kritis. Peneliti harus mengidentifikasikan masalah pembelajaran yang spesifik dan terakhir di kelasnya. Masalah ini juga harus sesuatu yang dapat diamati dan diukur dampaknya. Hindari pernyataan umum seperti siswa kurang aktif. Seperti contoh yang lebih spesifik, hanya 25% siswa kelas 6A mencapai KKM Matematika pada ujian akhir semester ganjil. Khususnya pada materi geometri, masalah harus relevan dengan konteks kelas dan kemampuan peneliti untuk melakukan intervensi. Yang kedua itu menganalisis masalah dan menentukan faktor-faktor penyebab utama. Ini setelah mengidentifikasi masalah, peneliti menganalisis mengapa masalah itu terjadi. Ini melibatkan pengumpulan data awal, misalnya wawancara informal dengan siswa, observasi kelas, analisis nilai ujian, studi dokumen, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin berkontribusi. Analisis ini bisa kualitatif atau mengungkapkan pola dan tema, atau kuantitatif menggunakan data numerik. Seperti contoh analisis rendahnya capaian KKM Matematika di kelas 6A mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep dasar geometri. Kesulitan siswa dapat dievaluasi bangun ruang dan kurangnya latihan soal yang bervariasi. Yang ketiga itu ada merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah dan merumuskan hipotesis tindakan. Berdasarkan analisis, peneliti merumuskan beberapa gagasan atau strategi untuk mengatasi masalah. Gagasan ini juga harus berupa tindakan konkret dan terukur yang dapat diimplementasikan di kelas. Seperti contoh gagasan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti model bangun ruang 3 dimensi untuk meningkatkan pemahaman konsep, atau memberikan latihan soal geometri yang lebih bervariasi dan berstruktur.
Hipotesis tindakan merupakan prediksi tentang dampak yang diharapkan dari tindakan yang akan dilakukan, seperti contoh hipotesis. Dengan menggunakan media pembelajaran 3 dimensi ini dan latihan soal yang bervariasi, proporsi siswa kelas 6A ini yang mencapai KKM matematika pada materi geometri akan meningkat menjadi 70%. Yang keempat itu menentukan pilihan tindakan untuk pemecahan masalah. Dari beberapa gagasan yang dirumuskan, peneliti memilih satu atau beberapa tindakan yang paling memungkinkan dan sesuai dengan konteks kelas serta sumber daya yang tersedia. Pilihan ini didasarkan pada analisis masalah dan pertimbangan praktis. Contoh pilihan tindakan, implementasi penggunaan model bangun ruang 3 dimensi dan pemberian latihan dan terstruktur selama 3 minggu dengan evaluasi pemahaman konsep melalui tes dan observasi aktivitas siswa. Jadi, langkah-langkah ini adalah fase perencanaan. Setelahnya baru dilakukan pelaksanaan tindakan, pengumpulan data atau seperti observasi, wawancara terstruktur, tes, dan lain-lain. Analisis data atau kualitatif dan atau kuantitatif, dan refleksi. Hasil refleksi akan digunakan untuk memperbaiki tindakan pada siklus berikutnya jika diperlukan. Proses ini bersifat iteratif dan bertujuan untuk mencapai pembelajaran yang bertahap dalam pembelajaran. Selanjutnya itu langkah-langkah membuat rancangan tindakan yang akan dilaksanakan sebagai pemecahan masalah. Oleh sebab itu, menurut peneliti harus membuat desain dan prosedur implementasinya dengan tahap-tahap kegiatan. Jadi yang pertama itu merancang model penelitian tindakan kelas sesuai dengan permasalahan, rencana tindakan, dan situasi di kelas. Yang kedua itu mengatur langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Dan terakhir melakukan identifikasi komponen-komponen pendukung yang diperlukan. Terima kasih.